Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, saya Ismiati CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar akan membuat aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif. Saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan guru yang ada di sekolah saya. Materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan diseminasi adalah fokus pada konsep inti budaya positif. Di antaranya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Berikut dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Agustin Nurul Indah selaku Kepala Sekolah SDIT Ibadur Rahman, dan yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah yang telah hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kelak semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kegiatan kita pada siang hari ini kita mulai dengan membaca basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, Ustadz Ustadzah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba lebih semangat lagi ya. Bagaimana kabar Ustadz dan Ustadzah di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Saya akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Apakah ada yang sudah terfikir oleh Ustadz dan Ustadzah apa itu budaya positif? Silakan. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Ada lagi yang dilakukan oleh murid, guru, atau semua warga sekolah? Semuanya kebiasaan baik yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Baik Ustadz dan Ustadzah, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif ini di mana saya akan menyebarkan pemahaman saya dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Nanti jika mungkin saya ada kurangnya bisa menambahkan ya. Konsep inti dari budaya positif diantaranya ada 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima, posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dari keenam inti budaya positif ini, dari Ustadz dan Ustadzah, adakah yang sudah sering mendengar, sering mengaplikasikan dalam kegiatan kita di sekolah? Itu poin yang keberapa? Atau yang bagian mana? Baik yang sudah dipahami maupun yang sudah diaplikasikan. Yang ketiga apa? Keyakinan tewas. Ada lagi? Disiplin positif? Atau kebutuhan dasar manusia? Baik, kebutuhan dasar manusia itu sudah sering kita dengar dan kita aplikasikan di sekolah kita. Kita mulai saja ya dari disiplin positif. Coba masing-masing ustadzah menggenggam tangannya. Ustadzah Robi menggenggam tangannya. Ustadzah Ririn nanti bagian membuka tangannya Ustadzah Robi. Sebentar Ustaz, saya akan memberikan sesuatu. Jangan bilang-bilang. Nanti Ustadzah Nadir yang menggenggam, Ustadzah Novita yang membuka genggamannya. Ustadz Sugeng minta tolong nanti yang bagian mengamati. Siap. Terserah nanti Bu Robi akan membukakan ini ataukah menggenggam dengan erat. Silakan. Nanti yang berusaha membuka adalah Bu Ririn. Ini Bu Nadir ya. Oke, kita mulai. Bu Robi adalah pemain A, sedangkan Bu Ririn pemain B. Kemudian Bu Nadir pemain A, Bu Nov pemain B. Silahkan Bu Ririn berusaha membuka genggamannya Bu Robi, Bu Nadir, Bu Nov berusaha membuka genggamannya Bu Nadir. Silakan. Siapakah yang sudah berhasil membuka genggamannya? Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Gunov sudah berhasil membuka genggaman. Ada apa Gunov di genggamannya Bu Nadir? Baik, tadi Bu Nadir, Bu Ririn belum berhasil ya tadi. Oke, silakan semuanya duduk. Terima kasih. Bu Nadir sebagai player A, pemain A, apa yang Ustazah Nadir rasakan ketika Bu Novita berusaha membuka genggamannya? Saya berusaha untuk mempertahankan genggaman ini biar tidak lepas, tapi ketika merasa ini sudah nggak bisa mempertahankan diri, maka pada akhirnya ya terbuka. Oke. Bu Novita, apa yang dirasakan sebagai player B? Yang saya rasakan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuka genggaman tangan Bu Nadir. Oke. Ada paksaan di situ? Ada. Ada. Baik, Bu Nadir merasa dipaksa juga? ya kita terpaksa bagaimana untuk mempertahankan apa yang ada di genggaman ini agar tidak diambil oleh orang lain. Oke, baik. Kalau Bu Ririn, karena tadi belum berhasil, bagaimana perasaan Bu Ririn? Rasanya sebenarnya saya ingin berusaha sekali membuka, tapi kekuatannya lebih dalam, Lebih kuat. saya ya lebih kuat dari diri saya. Oke. Kalau Bu Robi sendiri, karena Bu Ririn tidak berhasil, apa yang dirasakan? Senang karena saya berusaha mempertahankan apa yang saya punya
berusaha orang lain tidak bisa untuk mengambilnya dari Tidak ingin membuka. ya pengen sih. Oke, kalau dari Ustaz Sugeng sebagai pengamat, Wah, seru banget. Saling mempertahankan apa yang saling mempertahankan dan satunya ingin sekali membuka, betul? betul. Betul. Sekali. Nah, itulah saja. Ibaratnya Bu Nadir itu sebagai pribadi seorang murid serta Bu Robi, masing-masing memiliki kekuatan, masing-masing memiliki keyakinan, mempunyai pedoman yang itu digenggam erat. Betul apa tidak? Sedangkan Bu Novita dan Bu Ririn itu tadi ada sebagai seorang guru, di mana seorang guru dari berusaha mengajak atau membukakan diri dari seorang murid. Namun ada kalanya bisa tergantung kalau seandainya tadi Bu Nadir membukakan gini langsung, kan nggak apa-apa juga ya. Berarti Bu Nadir ingin membukakan dirinya untuk Bu Novita sebagai seorang murid, berarti dia sudah membuka dirinya untuk gurunya. Nah, terus tapi sekuat apapun, jika pegangan itu memang benar-benar kuat, kita juga tidak bisa memaksa agar dibukakan. Kalau dengan ikhlas hati membukakan atau dia ingin membuka terus, itu adalah pilihannya, pilihan seorang murid. Seperti itu ya. Ini ada beberapa teori kontrol dari disiplin positif. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ini panjenengan rasakan atau tidak? Ya, oke. Kalau berdasarkan teori kontrol ini, sebenarnya seorang murid itu tidak bisa dikontrol. Dia bisa dikontrol oleh kita karena dia membuka dirinya untuk menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan ke dia. Kalau dia membukakan diri tanpa kita paksa, maka dia akan mengikuti dengan baik. Yang kedua adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Coba, ini ada yang bisa menjelaskan? Penguatan positif. Misalkan ada anak yang pintar, maka dia dimotivasi, kamu itu pintar, kamu mempunyai prestasi seperti ini. Nah, apakah itu efektif dan bermanfaat? Oke, bisa jadi efektif dan bisa jadi bermanfaat kalau di dalam dirinya seorang murid tadi sudah memiliki motivasi di dalam dirinya, sehingga sebagai seorang guru kita menguatkan dari apa yang sudah dimiliki oleh seorang murid. Yang ketiga adalah ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju atau tidak setuju? Misalkan ada anak yang kurang aktif, ada anak yang kurang disiplin, maka kita memberikan kritikan ke dia. Apakah kritikan ini bisa membuat murid tersebut merasa bersalah, kemudian menguatkan karakternya, ataukah sebaliknya, atau ada pendapat lain? Tergantung ya. Ya. Ada kalanya anak itu yang ketika diberikan masukan atau kritik itu akan bisa menjadi lebih baik. Tapi ada juga anak yang mungkin ketika kita beri saran atau kritik itu justru malah menunjukkan sikap yang sebaliknya. Ya gitu ya. Berarti ada kalanya kalau kembali lagi ke motivasi diri ya. Kalau sudah ada motivasi diri bahwa dia akan memperbaiki diri, maka kritik itu bisa akan menguatkan karakter. Sebaliknya kalau di dalam dirinya kurang motivasi, maka akan melemahkan. Seperti itu ya. Yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul? Tidak. Tidak. Tapi merasakan seperti itu? Ya. Iya. Kenapa? Karena bukan kita
dewasa harus memaksakan hak anak-anak, tidak. Gede kudu maksa, tidak. Tapi kadangkala memang jiwa memaksa itu ada. Cuma kan kita harus tahulah situasi saat harus kita memaksa itu situasi seperti apa. Kalau kepada anak-anak, mungkin kalau kita memaksa semakin membuat anak-anak itu takut, bahkan benci kepada kita. Itu ya, kita berusaha kembali bahwa sebagai seorang dewasa itu kita sebenarnya tidak memiliki hak untuk memaksa mereka. Nah, kita menuntut mereka bagaimana mereka akan menjadi lebih baik, memiliki karakter yang sesuai dengan visi kita. Dari sini kita lanjutkan. Nah, ini beberapa perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya, langsung saya bacakan. Kalau di stimulus respon, maka misalkan tadi murid dengan guru ada stimulus dan respon, maka yang terjadi adalah kebutuhan kita sama realitanya. Padahal kalau sesuai dengan teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Ya, kemudian kalau di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, harapannya seperti itu. Tapi dalam kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah pernah terjadi di diri kita? Misal, Bu Robi punya ide untuk mengadakan suatu kegiatan. Bu Robi pernah nggak merasa ideku ini harus diterima oleh orang lain. Orang itu harus memiliki pandangan yang sama dengan saya. Pernah seperti itu? Pernah. Termasuk ketika kita sama murid kita. Ya. Ibaratnya gini. Kita beranggapan murid kita sudah paham. Sebenarnya harusnya sudah paham apa yang sudah jelaskan. Tapi kan dalam kenyataannya bagaimana? Iya. Kita harus memahami bahwa pandangan dari orang lain tentang dunia itu memang berbeda, ya. Dari stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Kalau ada anak yang melakukan suatu tindakan yang buruk, maka dianggap sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan ada anak yang berperilaku buruk atau yang tidak sesuai, maka harusnya kita mengambil tindakan untuk melihat kebutuhannya apa. Apakah dia masih memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi? Nah, pasti nanti ada tujuan dari apa yang sudah dilakukan oleh dia. Dari stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi seperti tadi ya, ketika memegang tangan, itu kalau kita tetap dipegangnya, berarti kita sudah bisa menerapkan teori kontrol, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain itu tidak bisa memaksa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya ini tadi ya Bu, ketika gagal merayu maka memaksa. Kemudian kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ajak ngobrol. Kita akan mencari solusi dari permasalahannya. Selanjutnya model berpikir menang kalah itu pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Jadi sama berjalan untuk meraih kemenangan. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Saya lanjutkan. Disiplin kontrol berdasarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada
ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dia dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ambil kata disiplin. Menurut Ustadz Ustadzah, disiplin ini terkait dengan apa saja? Pembiasaan, apalagi? Menurut Bu Ustadzah Robi, disiplin itu rasanya menyenangkan ataukah rasanya tidak enak atau terpaksa atau bagaimana? Tergantung dengan disiplin apa gitu. Disiplin begitu ya, tapi ini nanti tergantung pada pribadinya ya. Kalau sudah ada motivasi di dalam diri, nanti sepertinya lebih enak, lebih ringan ya, melakukannya itu lebih dengan senang hati. Lain dengan ketika ada paksaan yang bukan dari motivasi dirinya, maka terasa berat mungkin ya, di awal akan terasa berat. Nah ini ada 3 motivasi perilaku bisa jadi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan kedisiplinan karena ada aturan sehingga dia akan melakukan disiplin itu untuk menghindari hukuman atau merasa tidak nyaman ya. Kalau kita sebagai orang dewasa itu mungkin saya mengerjakan sesuatu ini karena kalau saya terlambat mengumpulkan tugas atau terlambat mengerjakan, maka akan muncul perasaan diri saya bahwa saya kurang nyaman seperti itu. Atau yang mungkin terjadi pada anak-anak adalah hukuman. Kalau misalkan masalah ya di sekolah nanti masuknya terlambat, terus tidak mengikuti kegiatan belajar, maka akan mendapatkan hukuman. Seperti itu. Itu berarti motivasi dari dalam atau dari luar? Dari luar. Dan itu bisa jadi tidak melekat pada diri murid ya. Bisa jadi ketika ada aturan maka dia akan menjalankan, tapi kalau tidak ada aturan, tidak ada hukuman, maka itu tidak dilakukan. Seperti itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini bisa juga, misalkan anak bangun pagi karena dapat hadiah. Nanti kalau besok lagi nggak dapat hadiah, apakah dia tetap bangun pagi ataukah tidak? Nah ini malah membuat dia sebagai hukuman, sebaliknya dia akan merasa terhukum karena imbalan itu. Kalau tidak ada imbalan, dia tidak melakukan. Tapi kalau ada imbalan, dia melakukan. Nah, ini kan motivasi dari luar yang dilakukan tapi hanya dalam waktu yang sebentar. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi dalam diri ya, muncul dari keyakinan dari dalam dirinya bahwa aku melakukan ini karena aku butuh. Ya, aku aku akan mengerjakan sesuatu karena ini adalah tugasku, karena ini kebutuhanku, seperti itu. Saya lanjutkan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi ya mereka menerima hukuman tapi nggak tahu itu hukumannya berasal dari mana, kesepakatan
saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, ini yang hadiah ya, agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kamu tak kasih hadiah karena kamu sudah bisa ini. Berarti kan ibaratnya kalau nggak ada dia tidak melaksanakan, nanti tidak bisa. Nah itu. Nah berikutnya di poin keyakinan kelas. Ini ya yang sudah kita aplikasikan di kegiatan di sekolah kita. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau yang ada di kelas ustazah sekarang itu disebut peraturan ataukah keyakinan? Di kelas yang sudah ada itu peraturan ataukah keyakinan? Keyakinan. Contohnya apa? Datang tepat waktu. Di pelajaran dengan baik. Ya, Pak Sugeng. Ketika olahraga. Oke, baik. Keyakinan di kelas ini bersifat lebih abstrak. Jadi, misalkan jenengan ketika pandemi dulu memakai masker, itu karena yakin apa? Ada virus. Terus memakai masker agar menjaga biar tubuh kita sehat, karena kita yakin bahwa kita menjaga kesehatan diri kita, ya. Itu kan bersifat abstrak, tidak kelihatan, tapi kita yakini bahwa itu sesuatu yang harus kita lakukan, seperti itu. Terus kalau di peraturan itu kan biasanya lebih rinci dan konkret. Contoh, aturan memakai masker itu adalah di mana? Menutupi hidung dan sampai dagu. Nah, itu kan lebih konkret. Nah, kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, kalimat positif. Apakah sudah semua kalimat positif yang ada di kelas? Misalkan kalimat positif itu biasanya tidak ada kata tidak. Ya, apakah sudah? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah, berarti sudah menerapkan keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif. Kalau mungkin ada yang belum, nanti monggo kita bisa bekerja sama atau ngobrol, berdiskusi, nanti membuat kalimat positif yang seperti apa. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini lebih baik lagi kalau misalkan keyakinan kelas itu diulang-ulang setiap hari, boleh sama gerakan. Misalkan saling menyayangi, gerakannya seperti apa? Menjaga kebersihan kelas, nanti bentuk apa? Peraganya seperti apa? Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Itu ini ya, sangat bisa diterima ya, karena yang melakukan ya warga yang itu anggota kelas tersebut, maka keyakinan kelas yang dibuat harus sesuai dengan apa yang bisa diterapkan oleh kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Iya, kita di awal tahun ajaran atau awal semester kita berdiskusi dengan semua anak tentang keyakinan kelas ini. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya pernah sering juga mengalami kalau murid saya sudah tidak ada yang melanggar keyakinan kelas, maka kita ingat
sifatnya lebih umum, lebih nanti kalau saling menyayangi, saling menjaga kebersihan, saling menjaga. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Maksudnya apa? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, gitu ya. Termasuk kita ketika menanyakan ke anak-anak di pagi hari sudah sarapan. Kemudian sarapan apa hari ini? Terus kalau keadaannya kurang sehat, maka kita tanyakan sakit apa sakit atau tidak, apakah yang kamu rasakan, gitu ya. Itu memang dari setiap individu memiliki kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Monggo, siapa yang menyampaikan? Kasih sayang dan rasa diterima. Menerima kasih sayang kalau anak dari ayah bundanya, mungkin merasakan kasih sayang dari ayah bunda. Iya, ini kasih sayangnya anak dari ayah bundanya ya. Bagaimana dia sudah terpenuhi apa belum? Ya, gitu ya. Sudah merasakan disayangi sama orang tuanya atau belum? Kalau belum, berarti kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Dan rasa diterima itu maksudnya apapun kondisinya, terus kemampuannya seperti apa, itu apakah sudah dirasakan bahwa dia itu diterima oleh orang lain, terutama oleh orang tuanya atau keluarganya. Nah, ini nanti sebagai seorang guru maka harus tahu juga dia itu sudah terpenuhi apa belum. Kan karena anak-anak kita ya, anak-anak beraneka bermacam-macam ya. Nanti ada yang kelima dasar ini belum tentu semuanya sudah terpenuhi. Berikutnya adalah kebebasan. Bagaimana anak-anak itu merasa bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu tanpa dipaksa, terus memilih sesuai dengan pilihannya, gitu ya, sesuai dengan keinginannya. Kalau misalkan gaya belajarnya adalah gaya belajar yang visual atau auditori, maka apakah sudah bisa memilih dari kegiatan-kegiatan yang memudahkan dia untuk memahami materi seperti itu. Berikutnya adalah kesenangan. Maksudnya bagaimana? Merasa senang ya, di sekolah, terus apa lagi? Lingkungannya nyaman. Terutama di sekolah kita sudah ya, banyak bahwa playgroundnya sudah luar biasa. Yang terakhir adalah penguasaan. Ini maksudnya masing-masing pengen nomor 1, betul? Iya. Iya. Ini memang iya, aku duluan. Sudah di depan semua, ya di depan semua saja. Karena pengen ini maksudnya ini kebutuhan dasar ternyata Ustaz-Ustazah, bahwa dia memang memiliki apa? Sifat menguasai, dirinya menguasai, aku seperti itu ya. Saya lanjutkan ke materi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin ini yang nanti coba kita amati, kita itu sebagai apa ya. Yang pertama adalah sebagai penghubung, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang ketiga adalah manajer. Dari gambaran umum ini sudah bisa dirasakan, ataukah saya bukakan materinya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer.
Ini kalau misalkan ada satu anak yang memiliki masalah atau melakukan sesuatu tindakan yang menimbulkan permasalahan. Nah, coba kita cek dulu nanti dari Bu Robi ini mana yang dari kelima ini yang dirasakan Bu Robi sebagai apa? Ini ke anak-anak. Ke anak-anak. Teman, oke Bu Ririn mungkin sudah punya pengalaman. Menurut saya seperti itu. Teman juga Bu Yeni. Bisa teman, yang kedua juga ada pemantau, itu juga masih. Ke Pemantau itu lebih ke apa? Ke pemantau. coba antara teman dan pemantau ya. Nanti kita lihat ya. Terus Pak Sugeng, Saya mau tanya, Iya. itu penghukum itu kok sempitan mana? penghukum langsung Olahraga atau sempitan? ya langsung nyetop mungkin. Oh, gitu. Kalau saya sebagai teman dan pemantau, karena setelah melakukan pembelajaran kita memantau. Oke. Berikutnya ini visual banget ya Pak Sugeng. Langsung kita sempritan. Tadi pertama saya kan punya potong hukum kok logonya sempitan langsung gitu. Tapi kalau saya merasa sebagai teman dan sebagai pemantau. Oke, Bu Nuril Manajer. sebagai manajer, yes. Semuanya itu. Manajer itu Aku sudah sembarang-barang. semuanya itu yang diharapkan. Baik, kita akan coba membuka ya. Nanti kita di posisi mana dan harusnya di posisi yang bagaimana. Saya sendiri juga masih belajar ini. Oh, pacaran ono sik lho. Ya, pengertian dari 5 posisi kontrol masing-masing yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini tadi yang gambarnya sempritan. Peluit. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, kalau fisik mungkin terlihat, tapi kalau verbal, ya tidak terlihat. Dirasa. Ya, dirasakan dan itu apa yang dirasakan juga tidak terlihat juga. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini langsung sepertinya apa? Peluitnya tadi muncul. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, dari kata-kata ini kira-kira wajah dari seorang penghukum tadi menunjukkan wajah yang bagaimana? Keras. Kata-katanya bagaimana? Ancaman paksaan, ya, dengan nada yang tinggi seperti itu. Karena kalau misalkan dengan nada yang apa ya santun, patuhi aturan saya, itu nggak pantas kan? Ini kalau di penghukum memang kata-katanya cenderung nadanya tinggi dan ekspresinya menunjukkan ekspresi yang marah seperti itu. Insya Allah tidak ada ya di kita ya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, agak turun frekuensinya agak turun. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Dia hening dulu, baru kemudian bilang di depan kelas, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa? Artinya ketika apa yang diucapkan oleh guru itu, murid tersebut langsung merasa bersalah dan dia merasa tidak memiliki penilaian dirinya itu buruk, atau dari kata-kata tersebut menilai bahwa dirinya itu buruk. Kemudian dari teman ini tadi yang beberapa ustazah mengutarakan ya, kalau di posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa itu persuasi? Apa? Mempengaruhi supaya murid menjadi lebih baik. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, nah ini biasanya kalimatnya atau ekspresinya memang dekat dengan anak, kemudian bahasanya agak santai seperti itu. Harapannya memang bisa diterima oleh anak-anak kalau kita sebagai teman seperti itu. Ayo bantulah demi bapak ya, misalkan nggak mau kerjakan, maka dia dirayu, ayolah dikerjakan, yo biar nanti kita sama-sama selesai, biar nanti dapat nilai atau apa gitu ya. Kemudian contoh lagi, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ya sama kan sudah dibantu usaha, ayo tuh dikerjakan, seperti itu. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, namun ibu bantu bereskan ya. Nah itu kita merasa menjadi temannya. Nah hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Ini juga tadi yang banyak juga dari kita, yaitu memantau berarti mengawasi. Maksudnya pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini lebih awasi dulu, sudah sesuai atau belum. Kalau belum nanti catat seperti itu. Nanti berapa kali dia melakukan kesalahan, maka kita akan memberi teguran seperti itu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ya. Dia bilang peraturannya apa? Seperti itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Kalau yang ini, memang posisi yang paling dan harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu apalagi kalau kita sebagai guru ya, kalau nanti atasan lagi sebagai kepala sekolah atau atasan yang lain. Nah ini sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi tidak terus manajer, tidak, tapi bisa kita nanti suatu saat menjadi teman atau pemantau seperti itu. Tapi memang harapannya adalah bisa menempatkan sebagai manajer. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah ini nanti kita lanjut di segitiga restitusi.
Untuk di posisi kontrol ini sudah bisa dipahami Ustaz Ustazah? Sudah? Lanjut ya. Ini tadi berarti memang kita bisa jadi masih di posisi teman ya. Saya mungkin masih bisa juga di posisi pembuat merasa bersalah. Kalau saya ingin, nah itu kalau saya ingat-ingat lagi itu kata kayak ini teman atau nah yang diharapkan adalah posisi kita sebagai manajer. Iya. Kalau sebagai manajer, jika kita sedang menangani suatu permasalahan, maka kita gunakan segitiga restitusi. Ya, yang pertama langkahnya ada menstabilkan identitas. Contoh, jika anak melakukan sesuatu, misalkan, kalau kemarin saya prakteknya adalah Abiu memecahkan cermin. Nah, itu kan juga merasa gitu ya. Kalau sudah ada masalah kan kita harus ini sudah dulu, nah yang masuk dulu. Tapi kalau di posisi manajer tidak seperti itu, harus menstabilkan identitas dulu. Caranya bagaimana? Susah. Kita coba. Kita dudukkan dia. Kemudian kita tanya. Nah itu sudah Nadir bisa berbagi pengalaman, sudah bisa. Ini nanti kita akan ngobrol berdiskusi dengan dia, dengan meyakinkan ke dia, menstabilkan identitasnya bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa sendiri kalau dirinya salah, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika kita panggil dia, kita ajak ngobrol, dia itu merasa, oh, Ustazah berarti tadi memanggilku itu tidak langsung memarahiku, tidak, tapi perlahan dulu. Ternyata Ustazah sudah memahami apa kesalahanku tadi, sudah bisa itu tadi, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak hanya dia yang merasa hanya dia yang bersalah. Dari kegiatan itu kita naikkan validasi tindakan yang salah. Nah, sudah. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kan dia sudah menceritakan ya tadi aku salah seperti ini. Nah, gurunya atau seorang manajer tadi bilang, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, kan berarti kita dengarkan dulu, biar dia itu curhat dulu. Kemudian dari situ adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, mungkin akan terungkap kebutuhan dasarnya apa dia. Berikutnya ke tingkat yang atas lagi, yaitu menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan kelas, karena di kelas tadi sudah terbentuk suatu keyakinan, maka kita ingatkan kembali keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, bahwa misalkan di kelas harus tertib, harus menjaga ketenangan, seperti itu. Dia sendiri yang mengungkapkan, bukan gurunya, bukan dari gurunya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, dari itu tadi sudah yakin bahwa itu sudah melanggar keyakinan, maka apa yang nanti akan kamu lakukan agar tidak terulang lagi seperti itu, atau agar kalau restitusi itu lebih ke menggantikan kesalahannya itu apa, nanti diganti dengan apa, tapi sesuai dengan anak tersebut, sesuai dengan keinginan murid tersebut. Jadi tidak ada paksaan dari guru, tapi dari murid tersebut kesadarannya sendiri. Nah, ini kan insya Allah kalau seperti ini nanti murid kita jika melakukan suatu kesalahan akan diingat dan segera diperbaiki atau melakukan hal yang positif lagi, ya positif yang menggantikan dari hal negatif tadi. Itu satu saja. Kalau saya minta nanti untuk mempraktekkan segitiga restitusi nanti terlalu lama, nanti bisa lihat video saya saja ya. Siap.
Dari sini ada yang disampaikan atau ada yang masih perlu didiskusikan? Enam tadi ya, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kalau nilai kebajikan itu kalau kita di profil pelajar Pancasila itu sudah masuk di nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi hukuman dan penghargaan ini, keyakinan kelas, dan sampai segitiga restitusi. Adakah yang ditanyakan? Sementara belum. Monggo jika nanti ada kesulitan atau ada apa yang perlu disampaikan bisa menemui saya atau Siap. saya sendiri itu juga masih belajar ya. Mari kita sama-sama nanti menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik dengan karakter-karakter murid yang sesuai dengan harapan kita. Baik Ustaz dan Ustazah, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Saya pribadi sebagai CGP yang melakukan diseminasi ini, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah saya lakukan, saya akan mengajak rekan guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas masing-masing. Di antaranya adalah pembuatan keyakinan kelas, memposisikan guru sebagai manajer, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada murid. Berikut dokumentasi implementasi budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah dan di kelas. Di lingkungan sekolah, kami membuat poster yang ditempel di beberapa area yang mudah terlihat dengan harapan siapapun yang melihat akan mengingat dan menerapkan budaya positif. Dari budaya positif yang kami terapkan di sekolah maupun di kelas,
murid merasa lebih nyaman di sekolah, senang belajar, semangat ke sekolah, dan merasa memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan tentang pelaksanaan budaya positif. Berikut ini refleksi dari perwakilan murid dan juga perwakilan guru yang telah melaksanakan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Lukitanisi, guru di SDIT Ibadur Rahman. Saya berterima kasih kepada Ustazah Lismi karena sudah melakukan diseminasi budaya positif. Dari kemarin yang sudah disampaikan, saya mengambil tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, kemudian menggunakan kalimat positif, terukur, dan bisa dilaksanakan oleh semua anggota kelas. Dari kegiatan tersebut, saya rasa anak-anak di kelas saya lebih mengetahui apa itu keyakinan kelas dan mereka lebih bertanggung jawab untuk meyakini keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu diseminasi selanjutnya, Ustazah Lismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Sari. Saya sebagai guru di SDIT Ibadur Rahman. Dengan adanya diseminasi budaya positif kemarin yang telah disampaikan oleh Bu Lismi, menambah ilmu baru bagi saya bagaimana memecahkan sebuah masalah dengan menjadi seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Dengan melakukan pendampingan kepada murid, yaitu untuk menangani sebuah masalahnya sendiri dengan menghadapi dan menyelesaikan masalah atau mengganti sesuai dengan keinginan mereka. Terima kasih, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penayara dari sekolah SDIT Ibadur Rahman. Saya senang karena ustazahnya baik dan teman-temannya baik. Mengingatkan dan kebaikan. Dalam kebaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 akan menceritakan tentang keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Adalah yang pertama selalu disiplin, yang kedua harus saling menghargai, yang ketiga jika ingin keluar kelas harus izin dulu, yang keempat kita harus menyayangi teman. Kami merasakan nyaman berada di dalam kelas. Itu kami juga Selain itu kami juga bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut dan saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, ke Surabaya ingin naik lift. Sebentar saja langsung pulang. Jika kita terus berbudaya positif, tentu hidup kita akan senang. Demikian tadi aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya susun, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.